Yo, Denny Iskandar. Ini namanya Bung Gole. Seantero jagat Ciputat, ya. Tidak ada yang tidak kenal dengan Bung yang satu ini. Nar. Enggak bang, sehat. Sehat ya. Abang gimana sehat ya? Sehat dong. Udah ngopi. Udah, ngopi juga kita. Ler, lo itu aktivis ya. Jadi dia tuh aktivis, adekku. Aku kenal dia dari kecil lah ya. Kecil tuh dalam artian baru masuk Ciputat aja gitu. Kita udah dekat. DLKI. LK ya, termasuk LK waktu itu kan. Padahal udah LK kan. Ya, biasa. Kan jadi agen. Misionaris ya tadi ya. Nah tapi gue gak bakalan bercerita atau nanya-nanya perihal ini lah, perihal aktivisme lo kan. Gue ingin gini aja, banyak cerita lucu gue sama lo tuh. Cuma mau minta klarifikasi sekarang nanya. Pertama, dulu dia rajin diskusi sama gue. Sampai suatu ketika gue suruh nulis ya. Nah, dan tahu gak, Len, masih ingat gak bahwa tulisan pertama lo itu yang lo bangga-banggakan ke gue waktu itu adalah tulisan tentang review atau resensi film Ada Apa Dengan Cinta. Iya. Bener gak sih? Bener itu. Dia wartawan canggih, dia di dunia kewartawanan gitu. Bisa nulis, jago sekarang nulisnya itu. Apalagi tulisan agitasi, propaganda. Ya. Nah awal mula bisa nulis itu gue mentorin waktu itu. Dan kok bisa lo waktu itu nulis tentang ADC? Gue aja gak kepikiran gitu. Kok bisa? Sebenarnya itu tuh karena apa ya? Karena lingkungan, Bang. Lingkungannya gimana? Kan kalau di HMI dulu itu waktu di komplek itu jelas kita ini bahwa setiap kader itu harus diskusi, harus nulis, baca buku harus itu. Dicengin kalau enggak. Dicengin tuh. Karena memang saya bingung mau nulis apa gitu ya. Saya lihat film, Pak. Kosan. Ini film menarik itu saya bilang kan. Padahal udah film jadul itu. Jadul. Itu film 5 tahun yang lalu gitu. Saya telat nonton aja itu. Telat nonton. Akhirnya saya ikuti alurnya. Ternyata menarik, sedih, Bang. Saya keluar air mata loh, Bang. Bahwa inilah cinta gitu. Apalagi adegan pas waktu di bandara kayak. Iya. Jadi saya tuh membayangkan bahwa cinta itu membaca surat di dalam mobil, di dalam taksi. Perempuan datang karena cinta kan, kata dia kan. Bunda pergi karena cinta, digenangi air jingga yang bersinar di wajahmu. Ada apa dengan cinta? Kan? Mencaci untuk apa? Membenci apa gitu rupanya. Tapi ada satu kata yang paling menarik itu. Tapi aku akan kembali dalam satu purnama untuk menjawab apa bukan untuknya, bukan tapi untuk aku karena aku mencintaimu itu. Waduh, saya bilang cinta betul gitu. Terus kepikiran kok lo harus bikin reviewnya dalam bentuk tulisan. Oh iya, jelas. Kenapa? Orang tuh kan ngomongin masalah citnas gitu ya. Filsafat, perbandingan agama, multikulturalisme gitu ya. Pluralisme. Lo ngomongin tafsir kontemporer gitu kan. Gue lihat ujung-ujung nulis tentang ada apa dengan cinta. Sebuah catatan gitu. Jadi waktu itu sebenarnya ini sih harusnya rahasia, cuma nggak apa-apa lah. Orang udah putus juga kan sama adinda saya itu. Tapi saya sekarang masih komunikasi. Lalu saya ngejar cewek itu, Bang. Anak usulin juga. Satu jurusan sama saya. Cuma bilang memang agak junior anak ini. Jadi inisialnya S lah ya. SSF lah. Jadi saya waktu itu punya target. Saya ingin nembak dia itu dengan cara menerjemahkan tulisan Khalil Gibran. Karena bahasa Inggrisnya tinggi itu. Padahal terjemahannya udah banyak. Tapi tinggi. Ada buku tuh, apa tuh? Spirit of Love itu apa tuh? Iya. Jadi saya pengen terjemahin itu dengan bahasa sastra tuh. Itu bahasa Inggris kan. Saya awalnya itu mau ke Pare kita. Cuma saya juga mau mengikuti gaya Rangga begitu. Gitu. Jadi waktu itu saya kalau mau berangkat tuh saya mau nulis surat, saya kasih ke
yang bersangkutan itu. Cuma memang nggak kepake kan gitu. Oh, jadi intinya presensi tentang cinta juga ingin lo sampaikan ke dia sebenarnya. Itulah kira-kira. Padahal kalau bagi kita waktu itu, gue jujur ya, waktu itu kalau nggak menjaga semangat lo, gue pengen ketawa serius. Iya. Dan sebenarnya kenapa kemudian saya juga mau begini nih ya? Karena itu aja yang buat saya nggak bisa nolak itu. Ketika saya curhat ke Bang. Nah, jadi ya nih, gue kasih tahu. Ini sangar orangnya. Sangar tuh dalam artian jagoan kampus. Ya, kecil badannya. Wow, tapi kalau keberaniannya jangan diragukan. 2 orang bisa bikin macet jalan Juanda gitu kan, 2 orang loh. Dia yang demo berdua, gue yang dipanggil gitu kira-kira kan. Dia jagoan lah ya. Gue aja gak bisa gitu. Jadi dia nutup jalan Juanda cuma 2 orang. Dan itu macetnya sampai ke Sandratek gitu kan. Bawa toa berdua aja kan. Nah, sesangar-sangarnya Bung Goler itu ya. Ternyata ada cerita yang mungkin dunia aktivis di HMI khususnya ya, belum tahu bahwa waktu itu masih zaman BBM ya. BlackBerry. Tengah malam gue lagi rebahan, lagi tidur. Ada yang ketok-ketok pintu. Ketok kan. Siapa kata gue kan malam-malam nyamuk gitu kan. Males gue kan gitu. Ternyata gue buka, hadirlah Bung Goler, nggak ngomong nggak apa, langsung nangis meluk gue kan itu. Nangis Pak. Kenapa Ler? Wah nangis, lama itu nangisnya. Lama Ler ya. Lama. Artinya gue diem dulu, gue tawarin mau ini gak, kata gue kan. Gue nawarin sesuatu lah ke dia kan, mau ini gak? Enggak, kata kan. Pengen apa, kata gue. Ya udah diem dulu, setengah jam ada gue nungguin dia nangis tuh. Terus kita ke balkon. Kita ke balkon gitu kan. Panjang lebar cerita dan sebagainya gitu kan. Ternyata apa poinnya itu yang bikin dia nangis ya? Kontak BBM-nya di Delcon. Jadi sebelum cerita panjang lebar ke sana kemari, kenapa lo nangis kata gue? BBM gue di Delcon Bang. Bener. Di DC waktu DC namanya DC. Delcon. Di Delcon. Delcon kontak namanya. Coba ceritain kok maksud gue kalau ditolak oke lah nangis, kalau diputusin cinta nangis. Di Delcon doang anjing kok sampai nangis lo. Cinta apa sih lo? Jadi sebenarnya waktu itu pertama kali saya jatuh cinta sebenarnya. Maksudnya bukan pertama kali ya. Maksud saya begini. Gimana? Pertama kali ada orang yang saya menyatakan cinta, dia menerima cinta saya begitu. Emang udah terima belum? Maksudnya udah respon bagus. Oh, respon bagus. Dan lo main hati ke dia kan? Hati kan. Itu ada bang anak kampus tuh yang mukanya jelek siapa? Sindik. Nyenggol endik kagak endik. Dibilang mukanya jelek lo endik. Dia godain. Ntar gue ini apa potong gue kirim ke endik. Dia godain cewek saya bang itu. Calon cewek saya kan. Endik yang baru lulus kemarin kan? Iya. Anak Ciamis. Kan saya ngomong ke calon yang mau saya bidik kan, itu siapa? Mungkin dia capek kali ya, tersinggung, di telepon saya. Saya merasa diintai kan, begitu kan. Aduh. Takut deh cewek lo ya? Iya diintai sama saya tuh. Dia tuh merasa tidak nyaman dan diintai begitu. Nah, telepon, sakit kepala saya kan. Waduh, saya namanya gelisah kan. Lo nangis tuh dari kosan tuh ya? Enggak, saya meledak di asrama. Oh, di asrama? Ya di HMB kan? Iya, meledak. Berarti lo dari HMB ke kosan gue nangis ya? Enggak nangis. Apa? Itu saya tahan, saya malu lah. Saya kan senior waktu itu kan. Gimana? Terusnya bang, gimana posisi bang? Saya bilang kan, oh saya datang ke kosan bang kan. Udah saya luapkan aja kan. Gitu. Nah, gara-gara itu gue bikin tulisan Fatwa Cinta di Pagi Buta. Nah itulah, itu kan menjelang. Iya, kalau pernah baca tulisan gue Fatwa Cinta di Pagi Buta, asbabul wurudnya itu ya ini nih. Akhirnya itu menjelang subuh, lama cerita dia sampai hampir subuh bang. Udah subuh waktu itu. Iya. Ya. Gue ceramah dulu ya. Ngasih begini dan sukses kan? Sukses. Gimana 3 tahun tuh. Gimana? Pacaran tuh kan. Putus nyambung itu kan dinamika ya. Bukan putus nyambung. Pas kan nangis, apa yang lo lakukan setelah gue ceramahin? Ya udah, saya berjuang dengan ikhlas. Ya udah. Nembak diterima ya. Diterima. Waduh, berjalan di situ, Pak. Putus, giliran putus. Nyambung.
giliran nangis ke gua, giliran seneng-seneng gak ngajak-ngajak. Biasa itu. Kirain kalau udah jadi ke kosan ngajak gua kan. Terus Ya itu berjalan. lama ya lo jadian. Lama 3 tahun lah kalau nggak salah. Ya kalau ceweknya tuh udah ketawa lihat saya begini. Dan dia bakal berpikir, oh jadi segininya begitu Mas. Iya. Tapi cewek lo itu si inisial S itu SYM jadi siapa? Bang. Selamat ya. Thank you ya Bang. Si inisial S ini siap. Makan-makan laki. Makan-makan. Agendain. Apa ini? Sama Pesrian. Ajak Pesrian lah. Gimana? Iya. Balik lagi deh. Si inisial S bahwa perjuangan lo itu sampai segetir itu tahu gak sih? Oh nggak tahu, saya nggak cerita. Ya nggak usah, nggak boleh. Kalau orang berburu nggak boleh bilangin kita berburu sih nggak boleh. Ntar kelemahannya ketahuan lo gitu. Makanya ketika apa-apa Siva juga gak ngontak gua. Oh enggak, karena itu bisa merusak skema. Tapi sekarang dibocorin nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kayak dokumen rahasia Amerika bisa dipublikasi 50 tahun kemudian. Iya. Ini udah bisa dipublikasi. Udah bisa. Jadi S Sipa ini gitu ya. Berjuangnya ini keren berjuangnya. Hampir ibarat apa hampir bunuh diri lah ya. Bisa bunuh diri dia waktu itu. Bisa itu. Cuma saking yakin ya waktu itu. Yakin ya. Benar yakin. Logikanya siapa sih yang mau sama goler dulu bukan goler sekarang ya? Sekarang mah ganteng kita. Wah, tuh udah pede itu. Tapi goler dulu beda cerita gak kayak gini. Jangankan wilayah fisik ler ya. Dia gak diurus lah kira-kira kan aktivis gak diurus. Apalagi gelagat gaya. Iya dong. Masih cacat. Jangankan cewek, cowok juga serem kan deket sama lo kan gitu. Iya, kan. dulu rambut segini ke bang. Keren. Jadi Sipa gak tahu tuh ya. Gak tahu. Jadi dia kalau lihat ini ketawa. Kenapa diputusin? Diputusin apa mutusin? Itu yang minta putus. Dia minta putus. Dan lo senang? Ya senang nggak senang lah, gimana pusing itu? Enggak, senangnya kan lo gak perlu tanggung jawab. Terus? Memang ya salah saya sebenarnya. Mendua. Bukan mendua bang. Dapat yang baru. Ada ikatan komitmen benar. Antara saya dengan adinda saya itu ya. Itu 2017. Harusnya saya lulus kuliah. Komitmen di itu komitmennya. Jadi 2017 saya lulus. Kemudian saya mempertegas komitmen itu kan. Harusnya begitu. Ya memang karena waktu itu kondisinya saya nggak lulus, saya lulus 2019. Ya saya menyadari, ya sip ini salah saya Adinda. Ya silakan aja lah Adinda ini. Oh jadi dia udah keburu duluan lah ya dari segi gak ketemu di waktu gitu. Nggak ketemu di waktu. Meskipun hari ini ya belum ada yang menikah kan. Oh dia belum saya nikah? Belum nikah, Adinda saya juga belum nikah. Cuma maksud saya sebagai laki-laki ya saya nggak komitmen di depan mata dia kan. Oh. Ya saya harus meninggalkan ya. Jadi intinya lo waktu itu aku ingin berbicara banyak hal denganmu tapi tidak dengan pernikahan itu. Sebenarnya harusnya dengan pernikahan. Tapi lo gak bahas itu kan, takut lo juga kan. Karena udah ada keberanian lo ngajak nikah kan dia. Enggak juga. Enggak juga. Justru saya yang ke rumahnya itu. Dianya belum siap. Ada loh ngemuk orang itu kita harus ke rumahnya. Ceweknya nggak mau karena saya belum lulus. Saya dikasih waktu 2017 sudah lulus baru ke rumah. Komitmennya itu kalau misalkan lewat, mohon maaf. Pasca dari dia lo ada lagi cewek? Banyak. Yang maksud gua lo semain hati itu. Oh nggak ada. Gak ada yang semain itu. Nggak ada. Gue gak percaya kalau lo ada semain hati itu. Oh nggak ada. Ya saya pacaran serius tuh sama orang ini aja. Masih Pak ya. Kalau sama yang lain malah saya bercanda aja kan. Misalkan pacaran seminggu putus, atau kadang nggak diputusin, nggak biasa aja. Berperang sama siapa lo? Berperang aja. Tapi kalau yang ini, ya ini juga akan jadi cerita nanti di anak saya kan. Kalau misalkan saya punya anak saya galau nangis, saya akan ceritakan bahwa dulu abang begini, bapak begini gitu. Benar. Oke lah itu masalah percintaan. Jadi problem pertama perihal apa? Pertanyaan pertama
perihal awal mula lo belajar nulis yang gitu. Memang kalau dia sekarang jago untuk disuruh bikin tulisan 2 jam bisa dia sekarang. Temanya ini gitu kan, isu terkini masih bisa kalau dipaksain. Yang kedua problem percintaan. Problem ketiga tuh masalah pendidikan kan. Lo wisuda untuk siapa waktu itu? Wisuda itu untuk ibu saya sebenarnya. Malu, bapak lo masih ada kan? Masih. Ya. Jadi gue belum pernah ke rumah lo ya. Tapi kan lo tuh bolak balik tuh ke mana, ke Jakbar juga kan? Di Jakarta ada nggak sih? Tanah Abang ada di Tanah Abang kan? Jualan ya bapak ya? Jualan. Ibu saya jualan itu. Nah, tapi maksud gue dapat cerita ketika di rumah, gitu ya, di rumah tuh lo, sorry, secara kebiasaan mungkin jarang orang yang ini ya, meskipun lo orang pandai kan, di daerah lo jarang yang kuliah. Jarang. Di kampung lo. Jarang. Katanya lo untuk susah kan? Oh iya jelas. Hah? Jadi kampung saya itu di kampung saya, boleh kan nanya itu? Iya enggak di kampung saya itu sebenarnya WC itu ada. Ya. Cuma memang masih ada beberapa orang yang pakai cubluk itu, Bang. Ya, jadi harus ke belakang rumah jauh kali atau ngegali tanah kan, kemudian dipasang papan gitu kan. Lo ngegali tanah? Ngegali tanah waktu itu. Maksud gue di masyarakat lo masih begitu? Masih begitu, termasuk rumah saya kan. Sampai sekarang? Iya dong. Jadi kalau kita berak itu nggak perlu disiram, langsung pluk. Artinya maksud gua tuh kan dari segi sosial budaya gitu kira-kira kan, untuk bisa melanjutkan kuliah di daerah yang katakanlah jangankan hal-hal yang lain dalam wilayah untuk WC lah gitu ya, lo masih gue dapat ceritanya itu jauh Iya jelas jauh. Iya, kalau misalkan dari rumah lo sakit perut gitu kan, tengah jalan tuh udah hilang kan gitu. Udah hilang. atau ya lo dari rumah sakit perut ya, kemudian ke WC berapa jam kira-kira? Setengah jam ada lah ya? Enggak ada lah, itu mah jauh banget, paling 10 menit 10 menit jalan kaki kan lumayan ya, Pak. 10 menit Bisa ke halte UIN itu. Dari sini lah ada ke halte, dari sini ke mana? Ke Polsek? Enggak juga, dari sini ke kampus 2 lah. Kampus 2 ya. Jauh itu. Jauh. Artinya ketika udah nyampe gitu kan, pas mau balik sakit lagi. Balik lagi jauh aja. Jadi gak ada konsep diare ya waktu di Lebak, gak boleh diare ya? Gak boleh sakit kampung saya itu. Gak boleh sakit perut ya. Kan misalkan kalau sekarang orang sakit perut, saya mah sakit perut bolak-balik ke WC 7 kali gitu ya. Lo pasti capek itu ya? Iya. Sekarang udah nggak ada. Tapi yang pasti itu setiap rumah itu ada cubluk. Iya. Berarti ini lo suatu saat kalau ingin berbuat ya, mengeksekusi pemerintahan daerah gitu kan, perjuangkan itu. Iya. Sanitasi gitu kan. Pengadaan WC atau WC bersama gitu ya. WC bersama. Nah, maksud gue tuh balik lagi cerita bahwa lo kuliah ke Jakarta gitu kan, dalam keadaan situasi sosial budayaan gitu. Artinya ada sesuatu yang ingin lo tunjukin. Iya. Itu ke siapa tadi? Emak. Yang ke saya. Emak emang yang nyuruh. Emak saya yang suruh kuliah, nyuruh sama saya tuh. Lulusan apa Emak lo? SD aja. Dia cuma pengen anak kuliah lihat kan. SD apa SR? SD. SD. Bapak lo? SMP. Tapi kan lo nyaris DO kan? Itu yang paling sakit. Kira-kira UIN itu kecolongan ya? Jangan itu. Jangan ceritain itunya. Pokoknya lo nyaris DO kan? Ya, nyaris. Ya, nyaris DO tuh udah di semester terakhir. Dan selamat ya. Selamat 14 semester. 14 ya. Jadi tanggal 1 Agustus keluar masa habis studi. Tanggal 31 saya sidang. Ya. Setuju. Artinya memang pembersihan waktu itu kan. Sakti nggak saya sakti ya? Sakti lah. Kalau ibarat orang mati, ini ada ilmu rontek. Rontek kan. Seneng ya Pak? Senang. Jadi sidangnya itu datang masa itu Bang. Ini UIN gitu kira. Enggak gitu. Iya teh UIN ya. Enggak, dia udah tahu dia waktu itu. Jadi waktu itu waktu masuk UIN itu, masa itu nggak percaya. Karena memang kita ini kan dari SMP sampai SMA nipu orang tua terus. Bilang bayaran kan. Orang kata bayaran itu. Tipu aja begitu kan. Padahal lo ini ya. Masuklah kita UIN, Bang.
karena memang awal udah nggak percaya sama saya kan, dianggap nipu lah kita. Ya udah, saya bilang kalau nggak percaya memang ya udah datang ke UIN. Nah, orang tua itu kan kalau kuliah di negeri itu kan mikirnya puluhan juta bang. Kita bilang maknya harus bayar 1.700.000. Padahal 1.200.000. Enggak, memang 1.700.000 waktu itu dulu. Nah, 1.200 itu per semester. Saya nggak tahu sekarang UIN itu gimana. Ya UKT lah ya. Nah, waktu zaman saya nggak ada tuh bang. Waktu zaman apa nggak ada ya, normal aja. Mas saya nggak percaya. Debat lah kita di Tanah Abang, dianggap nipu. Ya udah saya bilang, saya nggak mungkin nipu. Ini surat kelulusan saya dan ini harus dibayar. Saya bilang sumpah mandiri. Dia nggak percaya. Pokoknya saya ikut aja. Ma ikut nggak percaya, gue belum katanya kan. Terus Kita ke kampus bang, nonton apa? Pakai apa coba? Kuantis 5 102 waktu itu. Waktu udah 102. iya. Ciputat Tanah Abang. Kita bawa tuh. Nah udah gitu kita datang ke mana rektorat itu rektorat. Ya ke keuangan. Nah, dikasih lah kita kertas kan. Ke akademik. Nah dikasih kertas. Mas saya yang bawa tuh nggak percaya dia. Kemudian masuk lagi tuh datang ke bank. Ya. Keseringan nipu begitu. Benar nama anak ibu ini Iskandar apa ya kan dengan nomor NIM 11 terus benar kata mas kan namanya orang nggak sekolah kan. Iya bu, ibu harus melakukan pembayaran. Oh iya berapa? 1.700. Yang bener bu. Iya. Tahu nggak apa yang kata mas saya? Mas saya nggak ada sawah bang 2 kotak. Oh gitu. Bawa duit di aset tas kan, nggak percaya dia masukin 1.700. Beres, keluar ya udah. Makanya saya bilang kalau sama anak itu percaya. Jangan bilang nipu. Oh iya percaya, gue percaya. Ya udah, kita bawa keliling bang tuh. Ya. Keliling UIN ya. Keliling UIN nih, gue bilang nih, kuliah nih, kamu saya. Dan pokoknya ada bahasa soalnya kenapa saya mulai ngotot untuk lulus UIN dengan polisi semester akhir kan? Ada bahasa yang buat sama saya tuh terenyuh gitu ya. Dan pokoknya lu harus wisuda di sini. Gua akan bahagia kamu wisuda. Dia ngeliatin mah tuh, dia ngeliatin gedung dalamnya apa? Ya. Ini kamu sini? Iya, aku bakal ke dalam. Mau gua ajak usul kan? Ya, naik lift ya kan? Baru kali itu naik lift. Udah, dibawa ke lantai 4 waktu itu. Ngurus apa gitu loh pas ya. Udah, saya ngobrol, udah turun lagi pulang. Udah gitu masa teriak-teriak kan diterima begini begitu. Biasa lah orang tua itu kan. Itu emak lo pas balik ke kampung ini ya ceritanya udah ziarah wali. Kemana ke Sarif Hidayatullah. Karena orang pasar itu waktu itu nyaris tidak percaya lah. Jualan apa emak lo? Kopi Indominasi. Ya, UMKM. Kirain Pandeglang biasanya kalau nggak daging kelapa. Enggak, itu mas saya kan jualan itu. Kelapa ada lagi. Ada lagi. Benar gak sih? Pandeglang biasanya kalau di pasar tuh kelapa. Rata begitu. Ya, kelapa, daging sapi ya. Benar. Jadi di situ orang pasar itu sebelumnya ngecengin saya bang tuh. Memang orang yang teraniaya ini suka diijabah doanya. Memang kalau orang teraniaya kalau udah ada mau langsung selesai kali ya. Itu terherman ya. Orang pasar tuh lihat lo wisuda tuh. Bang, awalnya nggak percaya saya bisa kuliah di UIN. Sampai mas ada satu orang tukang sayuran. Masa sih coba di sini diterima? Ya iyalah, gua bilang kan. Emang lo pikir anak pasar nggak pinter apa? Nggak ada yang pinter ada kayak gua nih kan. Udah. Akhirnya diterima kita kuliah. Akhirnya kan semangat lo masuk UIN dilanjutin sama adik lo kan? Ya. Si Kiki. Ya. Bahkan kan adanya itu lebih ganteng dari dia gitu ya. Iya. Orang gak ada yang percaya itu adanya gue lihat gitu. Ya. Jadi semangat orang tua ya, semangat emak ya. Semangat orang tua. Jadi begitu saya sudah 14 ya, saya merenung lah sekian lama 7 tahun lah kuliahnya kan. Merenung. Mana cara itu? Ya udah saya kerjakan seperti itu. Semua saya kerjakan sidang itu. Dan kok lu nggak lulus ya kan? Kan yang lo kuliah 4 tahun, 5 tahun. Gua bilang UIN itu harus 7 tahun mah. Biasa kita tipu kan. Padahal enggak gitu juga. Emaknya aja dipola sama dia, Pak. Jadi gua bilang UIN itu gampang masuk, susah keluar apalagi usul. Ini hanya Khalifah Pilar. Manusia terpilih gua bilang yang masuk UIN itu. Percaya malu? Iya, karena memang terpilih jadi dia masuk gampang, keluar susah. Kalau udah
udah keluar, udah jadi orang itu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Sidang tuh bang. Mau gua apa tuh pak kelakuannya? Dia masak pak, masak daging, masak apapun. Gua bilang buat apa nih? Wih kita makan-makan. Gua bilang, wih sudah ini gua belum. Kata gua kan, ngapain lu? Udah oh nggak apa-apa katanya kan. Ya udah gua bilang begini karena udah masak kan. Nah, akhirnya saya siapkan opsi kan. Udah gini aja, ntar kan ini kan sedang ada yang sidang nih. Saya di sidang ada beberapa dosen. Gini aja kalau udah masak nih. Gua bilang buat nasi box segala macam, nanti beli buah-buahan baru. Itu dosen mau dikasih amplop kan itu. Gua bilang jangan. Tersinggung nanti lo kan gua bilang kan. Ini kadang-kadang harus pintar aja orang tua ini. Jadi sidang mata halil. Ya itu makanya orang tua kadang suka sok pintar. Gitu. Ya udah akhirnya kan emak saya datang. Jadi dia lucu. Saya kan sidang nggak boleh masuk emak saya tuh. Saya mau masuk katanya. Nggak boleh ibu, nggak boleh masuk. Belakangnya kan gua sidangnya di tempat ya. Ibu mau kemana? Saya mau masuk katanya. Lihat saya. Nggak boleh katanya. Antar aja kita suruh masuk. Oh ya udah di sidang itu. Biasa kan. Namanya kita skripsinya nggak beli kan. Kita penelitian nulis juga kan udah terlatih sebenarnya sama abang kan, sama kan nulis ada itu ternyata mempermudah sebenarnya pak. Orang kalau nulis itu mudah buat skripsi itu, apalagi jadi wartawan ya. Itu bang, gua buat metodologi penelitian itu wawancara pakai pola wartawan. Orang-orang pakai surat UIN itu nggak ada. Apalagi yang teliti kan komunitas Kristen di Banten kalau nggak salah. Itu begitu terbuka. Udah gitu, udah di sidang ya. Baru saya suruh keluar tuh. Saya masuk lagi kan gitu kan. Emak saya suruh masuk. Mana ibunya suruh masuk. Ibu saya lihatin kan. Jadi dengan ini dari nyatakan dulu skripsi A gitu kan. Foto bareng deh tuh. Bu, anak ibu. Ini ya, dulu siapa ya? Oh iya ya. Coba kata gua. Lah sidang dikawal emak ya. Dikawal. Udah di situ. Jarang loh. Sidang dikawal emak tuh jarang. Ibu saya yang datang, gua mau datang katanya kan. Harusnya kan emak sama bapak tuh wisuda aja. Iya, kan. dia datang pak. Datang dia kan nunggu aja kan. Si dia ini. Takut kebohong. Makanya dia tahu kalau misalnya ngobrol sama orang lain. Tahu dia, kuliah di mana? Di Anus. Udah skripsi belum? Betul dia. Tahu dia. Obrolan pasar tuh. Iya, udah tahu dia. Oh semester ini, udah skripsi udah sidang. Gua bilang cuki, orang itu ini. Tahu ya, istilah-istilah akademik gitu. Tahu ya. Iya. Jangan-jangan entah berapa SKS. Hampir, untung nggak tahu, hampir dia tahu. Untung nggak tahu dia. Udah ngambil KRS. Kalau tahu itu repot pak, diprotek orang-orang semua udah kan. Tapi intinya malah senang lah ya. Bukan main. Jadi janji lo gitu ya ke emak udah tertunaikan. Udah tertunaikan. Mantap. Begitu. Sampai sekarang udah cepat punya istri kan. Waduh. Ada yang lo udah lulus belum? Ini lagi berjalan sekarang nih. Oh. Ya lo harus inilah. Ya, harus kawal juga ada lo. Siap. Kalau nggak salah, si Kiki udah masuk list kita ya. Si Kiki itu udah masuk list kita kan. Benar nggak sih? Tapi si Kikinya susah ditemuin kalau nggak salah ya. Gue udah nulis teman-teman siapa yang harus dikomunikasikan budaya pendidikannya tanpa sepengetahuan gue lah, tapi gue kasih tahu sekarang. Ya, boleh. Makasih, tapi kalau dari kita teman-teman udah siapa aja nih teman-teman yang udah lewat semester 12 gitu kira-kira kan. Gitu. Kalau itu kita obrol khusus. Terus apa agenda akademik lo ke depan? Ya harus dua bang. Harus tuh kapan? Di mana? Dan apa peminatan lo ke depan? Sebenarnya kalau saya pribadi hari ini lebih tertarik pada ilmu pertahanan negara. Kalau nggak salah beberapa pertahanan dan keamanan. Nah, terus? Pertahanan dan keamanan Lo negara. kenapa nggak beasiswa yang disentuh tuh? Kemenhan? Urusan ya. Udah kan? Ini kendala IPK kan dah. Gara-gara ada nilai C 7 bagian itu. Oh iya. Dan gak lulus TWK kayaknya. Itulah kira-kira kalau saya KPK ini saya bukan nggak lulus TWK saya. Ada lah cita-cita S2 ya? Lanjut. Ada dong, harus dong. Nah, kita ini kan mau jadi kamu Suludin gimana ceritanya? Saya ini jadi mau jadi ketua kami Suludin. Siapa lagi yang menjaga gerbong ini selain kita? Kan kami yang hari ini nggak kedua ketiga. Kita ini sampai pak, termasuk abang. Enggak, gue kayak ketiga. Ntar abang deh kan saya kajur kan. Kami kita pegang kan. Pemirsa kita main. Dulu kita nggak ada urusan. Kalah sama kita kan. Ini
gue udah apa, nggak nyeret-nyeret ke dunia aktivis, tapi ke dunia aktivisnya tuh masih kenceng gitu. Tapi ya tadi Ler, yang penting tuh apa, gue seneng S1 lo bisa lo buktiin ke emak lo kan. Dan Iskandar SAG. SAG, Hati-hati kalau bicara ya. Dani Ramdhani MA. STHI STHI MA. MA DRC. DRC. Nah, kali siapa? Hormat. Siap senior. Ntar gue di depannya aja gelar deh. Apa? DR. Oh iya dong, harus. Saya juga nanti mau. Ya, masih SAG kan? Ya. Bentar lagi pros MSI lah, pros MSI. Ya kemarin kan udah ngobrol lah masalah mau S2 ya. Meskipun mahal ya Del ya. Memang negara ini aduh kurang berpihak kepada orang yang mau kuliah soalnya. Kemarin udah UI ya kalau nggak salah ya pengen ya. Di UI. Ya UI lah. Ntar S3 baru keluar ini. Doain bang. Apa cerita yang menarik lagi yang selain dunia aktivis ya sama dunia gerakan politik lo? Ada Sebenarnya cerita? yang menarik itu setelah saya putus cinta sebenarnya. Ah. Abang tahu nggak motivasi saya putus ke Pare itu apa? Oh iya, lo ke Pare ya. Jadi dia pengen cerita ke Pare. Gimana? Jadi Dani Iskandar ini juga jago bahasa Inggris. Gitu ya. Dia punya komitmen untuk bisa mengupgrade kemampuan berbahasa. Karena bahasa hati gagal, gitu kan, untuk mempertahankan, makanya dia belajar bahasa Inggris. Apa yang lo dapat dari Pare? 2 bahasa katanya, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Apa cerita menarik di Pare? Nah. Jadi sebenarnya begini bang, enggak di sini aja. Ya, gini dulu, biar ini. Jadi sebenarnya ke Pare itu saya lumayan lama bang, 6 bulan. Terus, jangan ngerjain kepala desa. Itu saya beradaptasi sebenarnya. Panas, Jawa itu panas bang. Iya. Belajar saya di Jawa kan. Kenapa kemudian itu disebut kampung Inggris? Sederhana aja. Di sini tuh karena banyak kursusan. Karena banyak kursusan atau banyak orang yang sering berbahasa Inggris, sehingga orang-orang yang di sekitar situ tuh perlahan itu bisa bahasa Inggris. Termasuk tukang warung. Tukang warung, jadi bisa aja nih bahasa Inggris tuh. Atau misalkan how much gitu kan bisa. Nah gitu. Yang lucunya ngapain di Pare? Jadi yang lucunya itu waktu belajar saya. Konyol ya. Kan sebenarnya di Pare itu begini, kan di Pare itu banyak loh. Jadi kita kalau pertama kali udah turun di stasiun Kediri itu kalau saya, Ya. kita itu dulu itu waktu itu tuh banyak. Kita tuh kalau kesana itu pasti banyak mobil-mobil travel. Travel yang ada tulisan course-nya. Ya, jasa lah ya. Jasa itu ya. Nanti kalau kita ke satu pasti dibawa ke sana gitu. Kita kan nggak punya referensi bang kemarin ini. Namanya juga hidup aktivis kan. Apapun Datang aja. datang aja kan karena kita mempunyai logika dari tidak ada menjadi tidak ada lagi itu aja. Dan saya datang ke Kediri, saya turun di stasiun. Akhirnya saya ngopi dulu, saya bertanya tuh ke beca itu. Mau kemana deh? Saya ini mau ke Kampung Inggris. Kampung Inggris mau kemananya? Saya pokoknya mau ke Kampung Inggris. Saya bilang, enggak deh, banyak Kampung Inggris di mana? Saya mau belajar bahasa Inggris ke tempat kursusan. Kursusnya kursus apa namanya? Tanya bang, emang banyak? Banyak. Oh ya udah gini aja, gue bilang. Saya naik mobil dulu, naik mobil. Nah kita ngobrol di dalam mobil lah. Tanya lah gue. Itu ada supir namanya Pak Wawan namanya. Ingat gue. Saya tuh pakai mobil Col Mini. Semacam L200 ya, tapi memang bukan yang box, tapi yang biasa gitu. Orang ini tuh punya kenalan, Bang. Bang, gini aja, abang target bahasa Inggris itu mau belajar apa? Saya sih kebetulan bahasa Inggris itu pengen di sekolah, saya bilang kan S2 mau tuper. Begini aja bang, banyak Kampung Inggris itu banyak kursusan, tapi hanya satu orang yang ngajar langsung bule. Saya ingat cerita film tuh bang, ingat film waktu Ken Arok itu mau jadi raja, mau merebut Ken Dedes. Nah tapi syaratnya itu harus membunuh Tunggulam itu. Nah dia datang tuh ke Bangun Samparan, kira-kira. Nah dia nanya referensi kan, bagaimana caranya untuk bisa jadi raja. Kalau katanya kan saya, bagaimana cara saya bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Empu Purwa itu di Lumbang ini ada banyak ratusan keris di Lumbang, tapi hanya satu yang bisa Empu.
Gandring namanya, kan? Gandring. Kamu bisa menemui dia dan meminta untuk kau membuatkan keris untukmu. Itu yang di bahasa Arab itu begitu ke saya. Ada ratusan tempat khususan yang bahasa Inggris, tapi hanya satu yang diajar bule. Bulenya dari Amerika. Bule host namanya. Begitu kata dia, kira-kira begitulah kalau dialog kerajaan itu. Jadi gimana Pak? Kamu bisa belajar di situ. Coba dulu sebulan. Nantilah pokoknya saya jamin dalam 2 minggu lah kamu nanti ada perubahan itu. Serius Bang, saya bilang nih. Serius, karena langsung jadi bule. Bulenya itu juga nggak bisa bahasa Indonesia. Oh ya udah, saya bilang kan. Bawalah kita Bang. Datanglah ke Jalan Beringin kalau nggak salah itu. Sambil promosi juga nggak apa ya? Nggak apa-apa. Sambil bule. Kita lihat bule lagi marah-marah Pak. Lagi ngajar marah-marah dia nih kan. Wah, bagus. Kita nggak tahu kan dia marah-marah. Saya tahu dia marah-marah. Setelah dia marah-marah gitu. Dan saya mengerti apa yang dimaksud gitu. Udah saya datang. Dia datang tuh. Apa namanya? Siapa ini gitu kalau bahasa gitu ya? Ini katanya ini yang mau daftar bahasa Inggris. Oh udah silakan. Kita tunjuklah ke Miss Intan namanya. Daftar. Di Intan ini lumayan cantik lah Bang Intan ya. Cantik kali. Cuma mau punya anak, tapi udah cerai janda lah. Langsung tuh. Anaknya masih kecil kan namanya Noah. Terus Intan namanya. Dia ngomong bahasa Inggris. Jadi apa namanya? What do you choose katanya kan? This program katanya kan. Gua kan nggak ngerti ya. Maksudnya gimana Kak? Saya bilang kan, saya nggak ngerti Pak. Jadi sodorin menu lah ya, milih program apa. No, tapi lo nggak paham waktu itu. Enggak. In area not speak bahasa. Gua bilang gini aja, saya bilang kan saya ini nggak bisa bahasa Inggris sedikit pun saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya tahu cuma yes no aja. Udah, akhirnya saya milih nih program 3 bulan. Kita bawa duit banyak karena habis demo demo KPK waktu itu kan. Kita bawa duit 10 juta bos. Gimana nggak petang senior polisi udah oke. Kalau petang lah kita kan bawa duit. Penuh rekening kan. Ya udah saya pamit program 3 bulan. Berapa ini? Semua itu waktu 3.200.000 cuma dapat potongan. Jadi saya bayar 2.800.000. Mau dibayar cash atau nyicil? Gua bayar cash. Gua tambah 3 juta itu waktu itu. Harusnya buat baja udah kan. Songong kita. Itu masuk 6 kali, Bang. Pagi. Pokoknya masuk jam 6. Jam 6 terus jam 9. Udah gitu jam 1 sampai jam 4 ya. Masuk lagi malam. Jadi 6 kali tuh kalau saya. Jadi gue inget aja tuh kata bule itu. Jadi bahasanya begini bule itu. For you be able to speak English, you must have it speak anywhere. Kata dia kan. Bule kan. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia bule ini. Jadi menurut dia itu for be able to speak English well itu bagi dia itu harus habit. Ya. Lingkungan terbiasa. Memang di situ tuh ada aturan, Bang. Gak boleh bicara bahasa kita. Ya udah. Nah, menariknya. Ini ada cerita nih. Belajarlah kita. Dapat seminggu lah ya, terbiasa lah. Jadi saya itu diomelin ngapal program itu. Ini ada metodologi yang canggih menurut saya ini, yang tidak dimiliki oleh urusan lain. Ya udah, pada akhirnya saya belajar ngomong terus saya kan sampai saya mau bayar akun, saya mau mandi, mau bahasa Inggris, take a bath kan mandi itu kan, take a bath. Terus saya makan sampai saya di situ punya orang tua angkat. Terus ya udah, pada akhirnya biasa datang Bang, saya udah seminggu datang orang Thailand. Ternyata ini urusan membuka orang-orang luar itu untuk belajar bahasa Inggris. Thailand cewek? Ada 3 cewek, 1 laki-laki. Namanya Soya,
Rafida. Satu lagi saya lupa tuh. Apa lo ya? Si Osama, si Tobat, laki-lakinya 3 dik. Tobat sama itu lagi tuh. Siapa lupa gua namanya. Gobloknya begini, ini yang lucu. Sebenarnya lucu, Bang. Dia ini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Ceritanya. Bisanya Thailand. Bisanya Thailand aja. Nah, dia ternyata orang Thailand tuh banyak di Thailand itu, Bang. Nah, orang Thailand tuh dipecah tuh perusahaan itu. Ada yang di Egypt, di mana-mana lah. Termasuk di Belios, yang paling banyak di mana di Belios. Nah, saya dipaksa untuk bisa bahasa Inggris, dia dipaksa untuk bisa bahasa Inggris. Dengan catatan apa? Kita tidak memahami bahasa satu sama lain. Ya kan? Paham gue tuh. Waktu itu gobloknya itu apa? Basicnya beda ya, tapi tujuannya sama. Ya. Pernah waktu itu ada pertemuan orang Thailand semua kan? Saya diajak sama orang Thailand itu. Jadi orang Thailand itu kenal saya, ketemu di jalan. Dia itu mau nyapa saya, cuma bingung deh ya. Begini saya. Apa kata gue lu? Kan? Dia mau ngomong bingung, pakai Google pakai ini kan? Hanya. Oh iya, gue bilang, gue dari sini. Gue ngomong kan dari sini gue. Ada Google ini ya, Talk ya, Google Talk. Sampai waktu itu kita tuh dapat 3 hari tuh, dalam itu dekat sama saya Pak, pertama kan. Curhat dia tentang kehidupan. Saya menjelaskan tentang Indonesia kan. Cewek cowok. Cowok lah, kan satu camp. Oh iya. Gue takutnya homo doang kan, enggak juga lah, kalau homo gue tabokin juga anak itu. Enggak ada urusan. Kurang ajar. Dia saking dekat sama saya, pelan-pelan dia bahasa Inggris, saya juga pelan-pelan bahasa Inggris. Cuma memang secara struktur kata acak-acakan gitu kan, tapi orang saling mengerti. Dipaksa untuk mengerti. Sebenarnya meskipun grammarnya juga sebenarnya dalam bahasa Inggris tuh grammar tuh nggak terlalu ini juga. Ya. Itu grammar tuh bisa digunakan untuk bahasa ilmiah dan baca tulis. Untuk bicara itu cukup rumusnya. Kalau kata bule itu, you understand what do you mean, dan kita mengerti bahasa apa yang dimaksud, dia mengerti apa yang kita maksud gitu. Itu udah bagus bahasa itu. Tahu nggak dia curhat apa? Curhat tentang kehidupan tentang Thailand kan, bawa pakai bahasa Inggris. Pakai Google. Begini nih. Misalkan begini nih. Iya paham ya. Terabang balik ya. Itu. Dekat kan. Gak capek itu bolak-balik. Gak capek. Udah gitu dia si orang Thailand ini ternyata suka mabok, Pak. Suka minuman kan. Kita tes tuh. Kita beliin anggur merah kan 4 botol. Saya nggak minum. Yuk, lu aja yang minum. Dia nggak pernah minum. Tahu. Terus minum 4 botol nggak mabok, Pak. Kuat ya. Kurang ajar lu, nanti mentelan lagi. Habis juga di gua kan kurang ajar lu. Ya udah sampai mabok ya. Sampai habis 8 botol itu orang itu. Baru mabok. Gua beliin 8.000 lumayan itu. Mahal di sana ya? Mahal. Padahal pabriknya kan deket gitu. Nah di situ tuh ya di Pare ini banyak lah kenangan kan. Itulah karena itu saya bertemu. Tapi kerennya gue lihat ini dunia aktivis yang di jalan nakal dia, di gerakan nakal. Tapi kalau untuk wilayah minum dia bersih, bisa dites itu. Gue lihat tuh. Makanya teman-teman juga suka ketawa. Dia kalau diajak kemana-mana pasti misalnya es teh manis yang cari aman. Es lemon tea gitu kan. Nah jadi waktu itu tuh kita dekat dengan Solia, dekat ceweknya. Bahkan kita ini, bahkan waktu itu pernah ada orang Jepang waktu itu, namanya Rin Koyama namanya. Ya dia sekarang di Jakarta nih, ntar tahun ini mau ke Jakarta dia, mau ketemu sama saya. Kita interaksi bahasa Inggris semua tuh. Ya apapun bahasa Inggris lah. Terlepas itu grammarnya. Jadi intinya lo ke Pare itu dalam jangka waktu 1 semester lah ya hitungannya. Semester. Ada lah ya ini nyangkut ya. Yang menarik itu adalah ketika orang Thailand itu nggak betah untuk bisa berbahasa itu ya, nggak betah kabur. Memang saya tuh udah dekat dengan si Rapidah itu. Nggak apa-apa ini, semoga dilihat oleh si Rapidah ini. Orang Thailand. Ada kontaknya? Dia nggak pakai WA, pakai Instagram doang. Ada temenan. Jadi waktu itu saya sempat dekat sama Rapidah. Saya nggak betul. Saya itu beli apa ya? Beli pentol, kalau di Kediri itu pentol namanya. Dekat lah Bang, dia itu belajar bahasa Inggris 3 bulan. Cabut juga. Iya 2 bulan. Saya 3 bulan. Cabut juga dia. Dekat, tuh dekat. Ya udah sering curhat lah. Cuma belum menyatakan cinta aja. Jadi yang lucu itu si kan Thailand
kan kita aktivis nih, karena dia cerita soal negaranya, kita kasih masukan, gitu kan? Kan kebiasaan begitu aja. Lo harus begini, lo harus begitu. Karena apa? Dia nge-profiling saya. Jadi dia tuh salut sama saya. Ya intinya, you is the best, kata dia kan. Kamu itu berani demo membakar. Karena dia tuh ngepen banget sama video saya yang demo di Mabes Polri itu kan, saya bakar gitu. Kan ada di Instagram waktu itu. Dia download. Jadi kata dia itu di negeri kami itu, Patani itu banyak tentara. Gua tanya kan, why in your country have many army kan? Ya. Kenapa di itu banyak tentara? Karena memang Patani ini salah satu wilayah di Thailand itu yang mau merdeka kayak Papua lah kalau di sini tuh. Oh, ternyata yang dulu di situ tuh kebanyakan orang Patani. Jadi memang lagi dipersiapkan kayaknya tuh skemanya. Nah, kayak skema merdeka. Jadi kalau di bangsa kita itu dulu Itu asumsi ya. ya sebenarnya Lo so tahu katanya negara gua kan. enggak, maksud saya perlu menjelaskan, perlu memotivasi. Iya. Dia curhat tentang negara dia kan. Ya saya kasih masukan. Di Indonesia itu tuh semua punya hak bicara, saya bilang kan. Jadi sabda Pandita Ratu itu bukan ucapan presiden tapi aturan, saya bilang kan. Aturan tertulis itu baru sabda Pandita Ratu. Kalau presiden biasa aja sebenarnya gitu kan. Nah, udah curhat, saya sering kasih masukan, bahkan dia tuh saya sarankan untuk kuliah di UI. Untuk ngambil jurusan politik. Artinya, ini udah mau closing nih. Artinya memang lo di samping punya pengetahuan baru mengenai bahasa Inggris, lo punya teman baru itu ya. Bahkan lintas negara, kan begitu. Menarik lah. Lo udah sejam lah. Ini Ya. udah mau tutup juga. Ya, Jadi ntar gue kasih sebenarnya judul. masih panjang ini bang. Ya kan ntar ada part 2. Kita lihat trafficnya nanti Oh, ya dia apa enggak, request netizennya gimana. Ya udah. Perlu ada lanjutan apa enggak. Iya, ya. Ini belum dunia aktivis lo. Oh, iya. Lo di Mabes Polri, lo di KPK, lo ke seberang, ya kan? Selama 28 hari, nanti diungkap atau enggak terserah dia. Iya. Gitu ya. Ada yang menarik dia. Kalau tadi asrama 1 semester, ini ada asrama 28 hari. Gue pengen ngomong itu tapi nanti aja lah itu ya. Cerita menarik itu, bagi gue menarik gitu ya. Cuma nanti kalau ada kesempatan gue pengen nanya itu. Jika lo berkenan. Ya. Oke, Ler. Denny Iskandar. Yo.